الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون. Baik, alhamdulillah. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam inna dan anna. Inna dan anna. Kemarin terakhir terkait inna ya, yang wajib dibaca kasrah. Halaman 52 Safha 52. Benar? Pas. Diantum apa? 38. Di watata ayyan kan? Iya. Gerak ya, benar. Watata ayyan. وتتعين أن المفتوحة إذا حلت محل الفاعل محل إذا حلت محل الفاعل نحو أولم يكفيهم أنا أنزلنا. Ya, artinya apa? وتتعين Watata ayyan. ta'yin 52 di tengah. Watata ayyanu. dan kamu perhatikan Ya, 52 di tengah. Nah, ini kan kitab kuning jadi ada. Kalau kitabnya Adnan bagus itu, udah rapi. Nanti kalau beli yang gitu aja. Kalau beli baru nanti. Ya, jadi watata ayyanu dan menjadi apa? Ayyan. menjadi jelas. Ya, jelas, atau di sini maksudnya adalah menjadi wajib gitu. Menjadi wajib. Ya, kayak wajib ain gitu. Dan wajib. Ya, anna Dan wajib anna al-maftuhah, fathah. anna yang di fathah. Kalau kemarin kan inna. Sekarang anna itu menjadi wajib. Jadi dibaca anna. Kapan itu? Idza Apabila halat mahallul fa'il. mahallal fa'il. Halat. Apa halat? Lewat. Masuk. Halla menempati. Halla. Halat ini fa'ilnya adalah anna al-maftuhah. Jadi anna dibaca fathah, wajib hukumnya. Kapan itu? Idza halat. Apabila dia si anna ini menempati mahallal fa'ili, tempatnya fa'il. Artinya apa? Jadi i'rabnya itu mahallan, bukan lafzan. Mahallan. Jadi dia menjadi dibaca anna kapan? Ketika dia menempati tempatnya fa'il. Posisinya di posisi fa'il. Contohnya apa? Awalam yakfihim. Awalam. Apakah tidak? Yakfi. Cukup. Him bagi mereka. Apa yang cukup? Anna anzalna. Ini. Jadi awalam, apakah tidak? Yakfi, cukup. Him, terhadap mereka. Apakah tidak cukup bagi mereka? Apa yang tidak cukup? Anna. Ini jadi fa'ilnya. Jadi posisinya sebagai fa'il. Nah, karena dia menempati fa'il, maka dibaca anna. Bukan dibaca awalam yakfihim inna. Awalam yakfihim anna. Nah, dapat? Surat apa ini ya? Al-Ankabut. Al-Ankabut. Al-Ankabut anna anzalna. Jadi apakah tidak cukup bagi mereka anna
apa sesungguhnya kami anzalna menurunkan. Kami menurunkan apa nih? Quran. Al-Quran. Lengkapnya ada lengkapnya kan? Sampai anzalna juga. Ya. Ayat berapa itu? 51. 51. Coba dibuka. Terjemah Enggak. arti bacanya. Ayatnya. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Ya. Alaikal kitab. Bahwasanya kami menurunkan kitab kepada mereka. Alaika apa alaihim? Anzalna alaika ya? Alaika. Alaika kepadamu. Jadi apakah tidak cukup bagi mereka? Apa yang tidak cukup? Anna, bahwasanya kami anzalna menurunkan alaika kepadamu alkitabah Quran. Maunya ke Nabi Muhammad. Ya? Maunya ke Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Artinya turunnya Al-Quran kepadamu apakah tidak cukup bagi mereka sebagai bukti gitu ya. Sebagai bukti. Intinya di situ ada anna. Annanya dibaca fathah, bukan in. Jangan udah pernah belajar nahwu? Hah? Jermiyah. Nah, ini namanya penyempurna jermiyah. Hah? Sampai hatam? Belum. Sampai marifat? Belum marifat. Kalau nahwu yang lain selain jermiyah? Enggak. Nahwu wadih atau nahwu apa gitu? Baru jermiyah aja. Oke. Berjalan ya. Itu namanya Ar-Razi. Belajar apa rumahnya. Oke ya, jadi anna dibaca anna. Baca a gitu ya. Hamzah berfathah. Maftuhah. Anna. Bukan dibaca inna anzalna. Kapan? Ketika dia menempati tempatnya fa'il. Awalam yakfi. Yakfi ini kan fi'il kan? Dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah anna anzal. Lanjut. Itu yang pertama ya. Halat mahallal fa'il. Yang kedua. Au mahallana ibal. Yang terpilih. Mahalla naibil fa'il. fa'ili. Atau menempati tempatnya naib fa'il. Naibul fa'il. Contoh. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Surat apa? Al-Jin. Qul katakanlah Muhammad, uhiya telah diwahyukan ilayya kepadaku. Ya. Qul uhiya ilayya. Ini kan mabni majhul kan? Kalau maklumnya apa? Auha. Kalau sini uhiya. Jadi uhiya. Jadi mabni majhul, maka yang dicari bukan fa'ilnya, tapi naibul fa'il. Jadi katakanlah telah diwahyukan kepadaku apa annahu. Ini naibul fa'il. Makanya dia dibaca fathah, annanya maftuhah. Bahwasanya istama'a mendengar, nafarun sekelompok minal jinni dari kalangan jin. Jadi Nabi diwahyukan bahwasanya ada sekelompok jin yang ikut mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau di pesantren itu katanya ada, kalau kayak ngaji begini itu jin ikut ngaji. Yang nggak pangkat lain. Hah? Yang nggak pangkat. Oh, dia nggak pangkat. Nggak berani orang baca sendiri kena malu. Oh gitu, takutnya ada yang nemenin ya. Iya. Kalau di pesantren katanya Yai suka lihat juga. Katanya ketika ngaji itu muridnya ada yang dari kalangan jin. Cuman itu ceritanya bagaimana wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ada yang suka cerita.
Oke ya, jadi menempati tempatnya naibul fa'il. Maka bukan dibaca inna, tapi dibaca anna. Oke, lanjut enam. Au mahallal maf'uli Nahwu. nahu wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Iya. Dan menempati tempatnya maf'ul Terus nahu, dan janganlah kalian takut takut apa? Sesungguhnya kalian Hmm. asyraktum kalian syirik. Oh jangan sih. Wala dan tidaklah, Nah, tidak. dan tidaklah kalian takut bahwasannya kalian asyraktum mensekutukan kalian dengan Allah. Billahi, kalian mensekutukan billahi terhadap Allah. Jadi di situ syahidnya apa? Annakum. Kenapa dibaca anna, dibaca fathah hamzahnya? Karena menempati tempatnya maf'ul. Maf'ul dari siapa? Takhafu. Jadi sementara kalian tidak takut. Ini orang musyrik ya. Orang musyrik itu menghina Nabi atau mengajak Nabi gitu. Kenapa kami takut? Sementara kalian musyrik saja nggak takut. Jadi wala takhafuna, dan kalian tidak takut. Artinya ini fi'il sudah ada fa'ilnya. Takhafun, fa'ilnya apa? Wawu jama'. Dhamir wawu jama'. Wala takhafun, dalam tanda kutip antum. Annakum, nah ini jadi maf'ul bih. Artinya anna ini maf'ul bih secara mahalla, bukan secara lafal. Jadi annakum, makanya dibaca a, bukan dibaca i. Di wala takhafuna innakum tidak, tapi dibaca wala takhafuna annakum asyraktum billah. Lanjut. Nah, Au mahallal mubtada'i nahu wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Ya, terjemahnya atau menempati tempatnya mubtada. Terus contohnya Wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya annahu wa min ayatihi. Ini khobar muqaddam. Dan itu min ayati termasuk tanda-tanda apa? Kebesarannya. Annaka, nah ini sebagai mubtada'nya. Kalau di bahasa Jawa itu utawi. Tadi kan wa min ayatihi kan? Itu khobarnya kan? Nah, mubtada'nya apa? Annaka. Nah, karena dia mahalnya sebagai mubtada, maka dibaca anna, bukan in, anna. Dan di antara tanda kebesarannya bahwasanya engkau taral ardo, melihat bumi, bukan dunia, bumi, khasyi'atan, khusyuk. Khusyuk apa khusyuk? Apa artinya khusyuk di sini? Kering. Hah? Kering? Kering dan tandus. Bukan. Khusyuk itu kan anteng. Anteng, tenang. Wa min ayat anna al-ardha khashi'atan. Lanjutannya apa ayat ini? فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن Ya. الذي أحياها Tenang di situ artinya apa? Iya. Ya mungkin itu makna ininya ya, makna tafsirnya. tafsir ya. Tenang. Khusyuk itu artinya tenang. Tenang. Nah, ketika Allah turunkan air hujan, dia bergerak. Bergeraknya bagaimana?
ketika turun air hujan, misalnya antum nanam apa? Mangga. Nanti itu tumbuh. Gitu. Atau diartikan sebagaimana ahli biologi, tanah itu sebenarnya bergerak. Seperti apa itu? Halmi datang dari tamur meras. Kamu lihat dia tenang, diam, tapi dia itu berjalan seperti berjalannya dengan kerasa. Makanya terjadinya benturan itu akhirnya menjadi apa? Jadi gunung. Bukit. Itu kata Al-Quran menurut ahli biologi. Nah, kalau itu cocok lagi itu gimana? Tapi saya mengatakan begitu ya. Nah di Quran itu ayatnya begitu. Ya tanah ini kita enggak ini bergerak. Maka terjadi benturan lempeng-lempeng itu kayak terjadi apa namanya di Aceh itu karena pergerakan itu jedek nabrak atau bisa jadi dia malah menarik gitu. Ya, atau nariknya gimana pecah juga. Tsunami itu kan begitu. Tsunami itu di laut, lautnya tanahnya pecah. Gempa gitu. Nah, air laut yang di pantai masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, surut kan? Tapi dia surut. Tergantung lubangnya ini sedalam apa. Kalau besar ya berarti lempengannya berarti letak di mana-mana. Air masuk semua. Tiba-tiba balik lagi, langsung balik. Nah, balikannya ini jadi jauh sampai ke masjid Baitur Rahman yang waktu di Aceh. Mengeri tsunami. Jadi bumi sebenarnya nggak diam, bergetar bergerak. Yang paling banyak tsunami ya Jepang. Kalau di Aceh itu gempa itu udah biasa. Cuma kecil, gede, ya gedenya itu ketika di apa namanya tsunami 2004 itu. Alhamdulillah. Ya, jadi ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda kebesaran Allah, annaka taral arda khashi'ah, maksudnya kau melihat bumi khashi'ah, tenang. Kalau diartikan tadi ya, menjadi hidup itu ya awalnya dia tandus, kering. Kemudian Allah turunkan air. Kemudian apa? Bergerak. Lanjut. Au dakhala alaiha harful jarri. Naqul dzalika bi anna Allah huwal haq. Ya. Atau masuk atasnya anna. Iya. Atas anna apa? Harful jar, huruf jar. Harful jar. Nahu dzalika bi anna Allah huwal haq. Ya. Jadi ketika dia jatuh setelah bi huruf jar, maka dia bukan bi inna tapi bi an. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Dan itu karena bahwasanya Allah bi anna Allah huwa ya Allah al-haq, itu yang maha benar. Oke ya. Jadi ketika dia bergandeng dengan huruf jar, maka dibaca an. Selain bi apa ya contohnya ya? Contohnya ada nggak? Kalau contoh yang lain, wa'lamu annallaha, itu masuk apa? Pak Ahmad, aku lebih
Jadi ketika menempati tempatnya maf'ul wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Oke ya. Ini anna hamzahnya dibaca a. Kapan itu? Ketika menempati tempatnya fa'il. Yang kedua kalau menempati tempatnya naf'ul fa'il. Yang ketiga ketika menempati tempatnya maf'ul. Yang keempat tempatnya mubtada. Yang kelima dakhala alaiha harfu al-jar. Ketika jatuh setelah huruf jar, maka semuanya baca anna. Oke. Sudah selesai anna, kemarin inna. Sekarang wa yajuzul amran. Iqra ya Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzul amrani, dan dia boleh di dalam dua tempat. Ba'da fa'il Bukan jaza. begitu. Wa yajuzu dan boleh. Wa yajuzu, dan dia boleh. Apa yang Jangan boleh? dan dia boleh. Dan boleh. Dan boleh. Apa yang boleh? Apa yang boleh? Al-amrani, dua tempat. Dua perkara. Dua perkara. Maksudnya apa nih dua perkara? Itu inna sama anna. Ya. Artinya boleh dibaca inna, dia boleh dibaca anna. Kalau tadi wajib anna, sebelumnya wajib inna. Sekarang boleh inna, boleh anna. Kapan? Ba'da fa'il jazai nahmu man 'amila minkum su'an ila qawlihi fa innahu ghafurur rahim. Iya. Setelah ba setelah balasan. Iya. Fa balasan. Artinya ada syaratnya, ada balasan. Balasannya. Kamu gantung dulu, Dalam syafi'i. baru nikah sama saya. Nah, itu namanya ada syaratnya, ada balasan. Syaratnya apa di situ? Man amila minkum su'an. Barang siapa yang di antara kalian mengerjakan kejelekan, ila qawlihi fa innahu ghafurur rahim. Ayat apa ini? Berapa? ya, ini surat apa ini? Beda surat. Man amila minkum su'an. Satu ayat loh. Kok beda surat gimana nanti? Itu cuma ila qawlihi ta'ala aja yang beda. Iya, Karena artinya Oh, dipotong. mim wa aslaha fa'anahu. Masalah. Apa? Mengamila minkum su'an bijahalatin. Summa taba min Oh ba'di itu Al-Baqarah ya? Al-An'am. Man amila su'an. Oh yang Al-Baqarah. Wa may ya'mal minkum su'an. Oke, yang penting man amila minkum su'an. Bijahalatin. Ini waktu subihu. Bijahalat dulu kan ya? Bijahalatin summa taba min ba'di. Oh sementara. Oke, lanjut. Jadi dibaca lagi baca ini. Wa aslaha fa'annahu ghafurur rahim. Ya. Jadi siapa yang beramal keburukan di antara kalian dengan jahalah, artinya jahil dia, kemudian dia bertaubat dan kemudian berbuat baik. Fa'annahu fa'annahu. Dua-duanya kan boleh. Ya, boleh. Jadi boleh fa'innahu, boleh fa'annahu. Kenapa? Ini jawab dari atau jaza balasan dari man amila minkum. Fa'innahu, kalau di Qur'annya fa'innahu ya, bukan fa'annahu ya. Ya benar. Kita apa? Fa'innahu ya. Di sini fa'an. Fa'annahu. Cuma di Qur'annya boleh. Ayat berapa? Al-An'am. Al-An'am. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salaamun 'alaikum. Lima berapa? 54. Hah? Fa'annahu. Bukan fa'innahu ya. Yang artinya berarti yang kita baca fa'annahu.
Ini kan. Benar gak itu? Ini. Mana aman? Man amila Dari pertengahan ayat. dari pertengahan ayat. Annahu man amila minkum. Ini bukan dari awal ya? Bukan. Matanya jadi takut confused kali. Panjang. Bukan panjangan, hanya dibahas itu kan annahu yang belakang. Artinya kalau annahu di depan dimunculin bikin bingung. Contoh maksudnya. Awalnya apa? Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salaamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu. Ya, annahu man amila ya. Mm. Nah, kalau dimunculin annahu di sini, khawatirnya confuse. Sebagai contoh maksudnya. Artinya dikira annahu yang di depan kan. Makanya annahu tidak dimunculin dia. Ini kan annahu yang belakang. Fa annahu ghafurur rahim. Jadi bagi antum siapapun, karena kita mesti berbuat dosa. Pasti itu. Kalau ada yang merasa nggak pernah dosa, itu namanya orang sombong. Bohong besar. Namanya manusia pasti berbuat dosa. Kata Allah dalam hadis qudsi, seandainya di alam ini, di bumi ini ada kaum yang di situ tidak pernah berbuat dosa, Allah akan ganti dengan satu kaum yang kemudian mereka berdosa, kemudian mereka istighfar. Tapi itu bukan isyarat untuk boleh berbuat dosa ya? Bukan. Artinya di antara orang lain ada yang berbuat dosa. Artinya semua kita punya peluang untuk berdosa. Ya karena hilaf, karena jahil, karena kebawa nafsu. Jadi bohong besar kalau orang ngaku tidak pernah berbuat dosa. Yang penting jangan berbuat dosa terus itu masalah. Gitu ya. Kalau kamu bersalah, ingat fa annahu ghafurur rahim. Boleh dibaca fa innahu ghafurur rahim. Oke, lanjut. Wa ba'da idzan al-fujaiyati. Dan setelah idzan al-fujaiyah yang tiba-tiba Ya. Wa ba'da idzan al-fujaiyati, dan setelah idzan yang tiba-tiba nahu kharajtu fa idzan anna zaidan qa'imun. Contohnya adalah kharajtu, saya keluar, fa idzan, maka tiba-tiba sesungguhnya Zaid berdiri. Ya. Boleh dibaca Anna, boleh dibaca inna. Jadi inna, anna boleh. Saya keluar, tiba-tiba saya udah berdiri beneran, itu dia. Fa'idan inna zaidan qa'im atau anna zaidan qa'im. Kalau di Jawa tuh namanya ujuk-ujuk. Tiba-tiba tuh ujuk-ujuk. Suka pakai mak betul. Itu bahasa lucu kali itu. Bahasanya ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk tahu kan antum? Tahu nggak? Nggak tahu. Soalnya nggak tahu. Tiba-tiba. Karena antum baru datang ke sini. Kalau udah hidup di Jakarta, ujuk-ujuk orang tahu. Kalau Ci tahu ujuk-ujuk kan? Ci? Hah? Kok nggak tahu? Adnan tahu nggak? Kalau Adnan tahu deh. Bagi orang yang gaulnya banyak, antum kan baru di sini kan. Kalau udah ngumpul banyak orang, teman jauh, Betawi tahu ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Kalau Jawanya harus dumadaan. Dumada artinya tiba-tiba. Lanjut. Wa kadzalika idza waqa'at fi mawdi'i ta'lili. Nahu innahu huwal barrur rahim. Antum udah ketinggalan. Nahu
innahu huwal barrur Antum rahim. ada ketinggalan. Nada. Nad'u. Mana bacaannya di dalam? Nah, iya, antum kelewat. Nad'uhu. Nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Iya. Jadi inna kunna min qablu nad'uhu. Oh, di dalam. Iya. Di luar nad'u. Wa kadzalika dan Iya. Dan begitu juga. idza waqa'at Begitu jika juga maksudnya apa? sama Artinya dibaca dua. empat. Terus. Idza waqa'at jika terletak fi maudhi ta'lil pada tempat taklil. Nah, Ya. Maksudnya apa? Di tempat taklil. gitu. Artinya inna atau anna di sini statusnya atau apa namanya kondisinya sebagai alasan. Gambarnya inna atau anna taklil sebagai alasan. Nahu Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. ya. Sesungguhnya kita dari sebelumnya berdoa kepada Allah. Innahu sesungguhnya Allah itu huwal barrur rahim, maha baik dan luas itu. Ya, Ar-Rahim dan Maha Kasih. Jadi innahu di situ, inna atau anna itu ditaklil. Jadi bisa diartikan karena sesungguhnya. Walaupun nggak ada arti inna, nggak ada arti karena kan. Tapi ini makomnya, maudhi'nya itu maudhi'ut taklil. Jadi ini konteksnya ya, konteksnya konteks alasan. Kenapa kami mohon kepada Allah? Kenapa kami minta kepada Allah? Ya, mohon, minta, berdoa. Karena Allah itu maha baik. Allah itu maha kasih sayang. Rahmatnya itu luas. Kebaikannya juga luas. Makanya kami minta sama Allah. Kalau sama manusia, tentu kan. Jadi makomnya ini makom takdir. Jadi kami memohon kepada Allah, kami berdoa kepada Allah, kami meminta kepada Allah, kami manggil Allah. Kenapa? Innahu, karena sesungguhnya dia, atau annahu, sesungguhnya dia Allah huwal barrur rahim, yang maha baik dan maha kasih sayang. Lanjut. Wa misluhu labbaika innal hamda wan ni'mata laka. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka lak la syarika lak. Semoga bersemuanya. Uhud kenapa Ustaz? Uhud? Uhud tur kenapa itu? Oh, bahasa itu. Ya namanya apa ya, kepleset. Makanya sekarang ini banyak doa keluar rumah itu Allahumma inni a'udzubika an adilla au udar an azilla au uzab an adlima au udlam an ajhal au yujhal alayya. Itu udah paling dulu. Enggak korupsi. Orang kan nggak niat kan, nggak ada niatan, nggak ada apa, kena. Ini jebakannya apa? Ya jebakan bisa, Coba kejebak hilang bisa. Iya, Hilang. bukan hilang, terjebak. Kenapa emang? Jadi dia itu, kok jadi cerita. Jadi dia itu awalnya visanya tuh furoda,
Furoda itu bisa turis, bisa ziarah. Furoda. Terus kemudian ada visa haji. Tentang yang mana? Furoda sama haji. Iya. Lebih pas mana? Furoda lebih mahal sebenarnya. Furoda lebih apa? Nafas lebih murah. Nah, poin hapus ini kan resmi ya, resmi juga, tapi resmi haji gitu. Paham nggak? Kalau furoda kan ziarah, bukan bisa haji. Kalau paham nggak antum? Jadi furoda itu visa ziarah, tourism, Enggak haji tuh. bukan haji. Cuma furodanya di musim haji. Bisa gitu. Bisa. Loh, itu udah berjalan bertahun-tahun dari zaman dulu. Nah, tahun kemarin itu kan ditutup. Karena bubar itu orang-orang pusing semua. Travel. Iya, udah mau selama Sekarang safar. ada kecium. Sekarang ada kecium. Kenapa? Sekarang ada kecium. Kecil. Apa nih kecil? Jadi visa furoda itu dari dulu ada. Dan itu rahasia umum. Jadi turis itu kan minimal 3 bulan kalau salah ya. 3 bulan. Nah, belum haji kan cuma sebentar. Haji kan paling cuma sepekan ya. Nanti di dalam 3 bulan itu dia bisa haji. Dan itu pesennya bisa setengah bulan sebelum berangkat haji. Tapi harganya mahal sekali. Bisa setengah miliar. Tapi kan langsung. Antum nggak pakai antrian 40 tahun. Saya ini 20 tahun kalau saya. Ya. 20 tahun. Jadi kemudian ini kan antrian panjang. Hadiah dari Saudi itu 28 plus 28.000. 28.000 loh. Antara 20 ribuan. Oh, warga Indonesia yang boleh. Iya. Artinya ada visa tambahan. Ada kuota tambahan. Nah, harusnya memang jatahnya itu untuk haji reguler. Haji biasa. Tapi sama pemerintah ini, Menteri Agama ini, justru dibalik. Banyak diberikan kepada haji yang mahal, haji khusus namanya. ONH plus haji khusus. Nah, ini kan menyalahi aturan sebenarnya. Kan uang harus. Hah? Kan uang kayak tadi. Ya sebenarnya kan kalau itu dipakai, itu antrian kita bisa lebih maju lagi, Lebih cepat. lebih cepat. Gara-gara menteri ini dikasih sedikit, justru banyak diberikan ke ONH plus. Satu sisi memang dia dapat duit lebih cepat, lebih pasti, lebih banyak, gitu kan? Nah, jadi ini kuota dadakan ini ya nggak dadakan sekali, artinya ini hadiah betul. Nah, dia tuh mungkin nggak mau ribet, tapi untung gitu loh ya. Karena pasti NH Plus itu orang kaya pasti mahal, berapapun dibeli. Nah, setahu saya Furoda itu lebih mahal daripada NH Plus. Tapi NH Plus ini sudah dinaikin pasti. Itu sudah dinaikin banyak. Karena Furoda udah nggak ada. Hah? Furoda sekarang udah nggak ada. Iya udah ada. Artinya nggak. Furoda tetap ada. Cuma ketika musim haji mungkin ditutup, nggak ada bisa keluar. Gitu lah. Nah ini kan, dan saya Khalid Basalam itu ditawari sama orang yang dapat jatah itu. Kan itu diberikan ke travel kan? Karena ONH Plus itu yang kelola travel. Kasih travel. Nah ada travel yang dapat ditawarkan ke Khalid. Ya tertarik lah. Oh ini visanya haji resmi kok, ya kan? Dibandingkan Furoda kan nggak resmi haji. Nah, jadi ambil, nggak tahu berapa jam, 100 berapa jam. Nah, cuma saya nggak ngerti permasalahannya di apa. Kesimpulannya apa? Hah? Kesimpulannya apa? Ya,
permasalahannya itu di travel yang dapat visa tadi itu, visa haji plus itu korupsi. dia bayar. Artinya menak itu nggak mau ngeluarin, ini rezeki nongkrong buat ente, bagi-bagilah sama kita. Katanya visa nggak bakal keluar nih kalau ente nggak bayar. Oh gitu. Jadi saling menguntungkan kan, yang menak untung, yang nyogok untung, yang disogok juga untung. Aduh. Itu demi mana? Dia ngelak, dan ini kan duit bukan ke saya, kan maksudnya ke negara, ya kan gitu. Jadi tetap aja ada yang kelewat. Mesti ada uangnya. Itulah. Nah, saya nggak tahu, saya Khalid kok membalikan uang itu, membalikan uang apa saya nggak ngerti. Kan ada uang dikembalikan ke KPK. Kan udah terjun Hah? udah banyak banget kan Iya. semua. Cuma ini yang kena sebenarnya travelnya banyak. Kenapa yang muncul saya Khalid itu? Benar-benar. Karena dia ustadz. Nah, kan? Karena dia juga ketua asosiasi juga. Oh. Bapak Asosiasi Haji Plus kali apa gitu. Asosiasi travel. Nanti dia Salah. Pengusaha Haromain kayaknya. Para pengusaha Haromain yang bergerak di bidang itu. Bukan ngomong, Bukan itu sendiri kali. Intinya dia ketua asosiasi. Mungkin satu poinnya mungkin di situ, ketua asosiasi dia. Sama dia ustadz juga. nggak tuh jadi nyalahin siapa? Hah? Nyalahin ustaz nggak ya? Udah. Makanya banyak-banyak doa. Nggak ada yang benar. Menak itu sebenarnya di departemen yang lain korupsi juga, cuma pintar mereka. Kalau Menak ini orangnya nggak pintar, Ustadz kan kurang pintar kalau ngurusin keuangan gitu. Pasti kecil gitu. Ya iyalah. KPK tuh memberantas korupsi kan? Iya. Tapi korupsi nggak pernah memberantas. Apa mereka ikut korupsi juga? Allah Berat. Jadi berpenting. Jadi memang pemberantasan korupsi itu tidak harus begitu aja. Makanya kan ada edukasi di DIG. Jadi di samping ada apa namanya hukuman, ada preventif artinya penjagaan jangan sampai orang itu korupsi. Cuma masalah di KPK juga ada juga yang oknum nakutin dapat duit juga dia. Karena sebenarnya di KPK itu udah kebaca semua. Kira-kira yang layak ditangkap ini siapa? Oknumnya berapa? Hah? Oknumnya berapa orang? Oknumnya sepulau ya. Jangan sebut oknum. Kayaknya KPK-nya KPK udah tahu semua kan itu. Bebas bukan data, Bukan data bebas. Cuma diam-diam aja. tinggal nunggu kesenang. Makanya kayak Jokowi gitu, paling berani Tinggal di Japri. tinggal di mau berapa tahun kok dia macam-macam. Jadi kalau ada orang macam-macam dia, tinggal tanya KPK. Orang ini kalau dicek, begitu aja. Oh ada kesalahan ini, tangkap. Game selalu ya. Iya. Tapi bayar. Hah? Bayar. Siapa yang bayar? Kita bayar. Buat ngelapor. Buat nangkap dia. Tinggal ngatur aja. Antum sekarang kan lihat para pembelanya banyak sekali. Kira-kira gratisan nggak? Bayar. Banyak. Ya, kalau di TV itu kan pembelanya kan banyak. Nggak mungkin gratisan. Nggak mungkin. Itu bayaran dulu. Buzzer. Itu bayar, buzzer berbayar. Emang ada orang mau gratisan? Jadi Jokowi ini udah mengetahui kelemahan orang-orang. Itulah kekuasaan itu begitu. Kalau dipakai itu yang salah ya salah semua. Bang Jokowi sekarang masuk KPK nih.
Kata Ya, siapa? kan dia udah ketahuan. Bani macam-macam sebongkar itu nanti gitu Jokowi ini. Emang Jokowi sekarang apa jabatannya? Raja Jawa. Ada bayang-bayang. Tinggal telepon. Bani macam-macam buka lainnya. Jadi yang kritik Jokowi. Siapa itu? Adnan, dari mana? Bogor. Cek dia. Oh ternyata dia dulu pernah jadi bupati. Waktu bupati dia punya program ini duitnya nggak benar ini. Nah, bukan. Tiba-tiba ada OTT. Gitu lah. Operasi tangkap tangan. Kebasan negeri. Prabowo berarti nggak ada kebasan. Ya ada. Cuman tersangka. Masalahnya dia kan pernah jadi menterinya. Itu namanya apa? Jadi jabatan Solo. Hah? Jadi jabatan ini Solo. Apa nih? Jabatan orang Jawa. Dia bukan karena Jawanya. Semua tergantung orang. Bukan Jawa. Tapi penguasa banyak orang Jawa ya? Hah? Penguasa banyak orang Enggak Jawa. ada presiden yang dari Jawa kan. Karena Jawa itu menguasai seluruh Indonesia. Kan Indonesia juga. Di KTP banyak orang Jawa nggak? Ya. Banyak kan? Sampai luar negeri juga banyak orang Jawa. Iya. Suku terbanyak itu Jawa. Kalau di Kalimantan Banjar namanya. Banjar. Orang Banjar. Orang Banjar itu dia di Banjarmasin. Tapi semua Kalimantan itu rata-rata orang Banjar. Unik kan? Banjar itu satu dari suku di Kalimantan. Tapi di mana-mana ada orang. Banjar. Tapi aslinya Banjar itu Banjarmasin. Di Banjarmasin Kalimantan Selatan ya. Kalsel ya. Kasar. Banjarmasin. Tapi orang Banjar itu di mana-mana. Makanya ada ininya. Orang Banjar di Kalimantan seperti orang Jawa di Indonesia. Nah, orang di Aceh banyak orang Jawa. Tahu nggak kenapa orang Jawa kok ramai di Aceh? Karena orang Aceh malas kerja. Orang Aceh itu terkenal orang malas kerja tapi gengsinya tinggi. Orang Aceh. Sementara orang Jawa kan merantau. Kalau dia nggak kerja nggak dapat duit. Akhirnya tanah-tanah itu dikerjain orang Jawa. Cengkeh macam-macam, kopi. Dia ngerjain siapa? Orang Jawa. Orang Aceh itu sukanya di warung-warung kopi, rokok. Orang Aceh begitu. Terus Namanya tos kerja. Terus kerjanya kurang. Orang Jawa kan karena merantau. Orang merantau biasa Rajin. rajin. Karena dia harus survive. Tetangga apa? Saudara nggak ada. Bapak ibu nggak ada. Saudara nggak ada. Harus kerja. Karena rajin akhirnya tanah kebeli tanah luas, beli rumah, beli ruko, jadi presiden. terus nikah sama orang situ, akhirnya beranak pinak di Jawa Aceh. Mantap. Sama Lampung juga sama. Ya Lampung. Itu Jawanya lebih banyak lagi. Kenapa kok orang Jawa ke sana? Karena orang Jawa giat, gitu, rajin. Cari kesempatan di mana pun. Karena orang kalau udah kaya, males, gitu. Gak mau kerja kasar. Kita jawab lagi. Hah? Ya kalau punya otak dia. Alasannya kaya saja, otaknya nggak pintar. Sementara orang tuanya dulu pintar, gitu. Anaknya menikmati. Karena nggak selamanya kan. Iya. Akhirnya orang Jawa juga yang berkuasa di sini. Kayak Medan itu separuh orang Jawa. Sumatera Utara itu 50% orang Jawa. Kalau tapi belum gitu. Belum 50%. Jadi Medan itu 50% orang Jawa. Jadi jangan heran orang Batak pintar bahasa Jawa. Ada tantangannya orang Jawa. Tapi ini sudah berasimilasi ya, sudah apa namanya, percampuran budaya. Jadi udah di mana-mana. Orang Aceh juga
Jogja tuh banyak orang Aceh. Jadi udah Jogja sekali. Aceh, Jogja, Kalongan, itu orang Aceh banyak. Pokoknya kalau ada yang cantik, ganteng-ganteng itu orang Aceh. Nikahnya sama orang situ. Mas Jawa. Antum tahu Syafi'i Ma'arif dulu ketua Muhammadiyah. Itu kan orang, bukan Aceh ya, Sumatera Barat. Nikah sama orang Jawa. Udah. Sumatera Baratnya nggak kelihatan. Asli Jawa. Jawa. Kalau di kampus besar kan, budaya itu kan dari orang Jawa, bukan orang Aceh, Sumatera Barat, campur baur. Dia pintar orang bahasa Jawa semua. Jadi kenapa kok presiden orang Jawa? Karena emang maklum suku terbesar itu orang Jawa. Rajin beranak pinak, rajin kerja, Tanggung jawab. rajin merantau. Tapi nggak tahu tahun depan ini. Kita nggak tahu. Tapi kalau udah bercampur begini sih, nggak ada Jawa, non Jawa. Indonesia. Kebetulan non Jawa terus. Dosen Mareknya gimana? Hah? Dosen Mareknya gimana? Terus kan Ani malah nggak tahu saudara itu kayak apa loh, benar? Tapi horek bahasa Jawa tuh. Hah? Horek. Nggak tahu. Orang gitu apa? Itu bahasa Jawa Timur. Saya kan Jawa Tengah. Jawa Timur ya terkenal dosen Marek. Tapi namanya itu Jawa Timur atau Jawa Tengah ya? Jawa Timur. Jawa Timur kan? Nggak semua istilah kita ngerti. Majapahit berarti Jawa dulu Ustaz, Majapahit. Iya, Majapahit di Jawa Timur. Kalau Sunda ini apa kerjaannya? Prabu Siliwangi itu apa? Prabu Siliwangi. Jawa Jawa. Pajajaran aja. Nah, Jawa, Sunda sama Jawa Tengah, Jawa Timur itu dulu bareng. Susah ketemu. Makanya Sunda itu punya kerajaan sendiri. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah sama itu kan Majapahit ya. Bali itu kan juga pindah dari Jawa juga sebenarnya. Bali Jawa Timur. ya dari Jawa Timur. Tapi sebenarnya orang Jawa Timur, cuma mereka beragama Hindu. Jadi akhirnya supaya aman minggir ke Bali. Tapi kalau Lombok dari mana? Asli Lombok ya? Asli ya? Sasak tuh. Bahasa ada keturunan Jawa Lombok. Lombok itu cabai. Yang Lombok namanya bahasa Jawa tuh cabai. Kalau Lombok itu artinya Lombok itu lurus ya. Lurus. Oh Lombok bukan Lombok. Lombok. lurus. Lurus ya? Kalau di Jawa Lombok itu cabai. Lombok piro Mas? Kalau antum beli ketoprak, udah makan ketoprak belum? Aduh, ini. Pasti udah makan ketoprak belum? Oh, sering. harus benar. Sekali-kali diajak jalan ya. Tahu ketoprak? Belum ya? Lontong. Nah, ini kan kemarin kan kalau masalah lontong kan. Yakinan. Ada lontong tahu, lontong kupat. Anjir lontong. Nanti pelan-pelan nanti ada karedok, gado-gado. Gado-gado tahu kali ya? Gak tahu juga? Gado-gado itu pecel itu mah. Ya, semua sih ini pecel semua ya. Bumbunya sama ya. Beda nama. Oke, kita tutup ya. Jadi kemana-mana bahasnya nih. Wong anna al-maftuha. Labbaik Allah. Tadi udah selesai itu ya? Udah. Yang masuknya sekarang Ya labbaik. beda. Oh, ganti watat huru lamu ala lam tidak Tidak pada bacaan maksudnya apa? Baca ini. Ada arba'at asya. Oke, kita tutup ini kita. Untuk majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana gunungnya?